Salam pemirsa, dalam langkah yang mengguncang perekonomian global, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru yang memicu reaksi berantai di berbagai negara. Dalam sebuah tweet yang dianggap sebagai surat perang, Trump memperingatkan bahwa jika Partai Komunis Tiongkok tidak mencabut tarif tambahan 34% yang diberlakukan atas dasar dugaan pelanggaran perdagangan jangka panjang, AS akan menerapkan tarif baru sebesar 50% mulai 9 April 2025. Kebijakan ini yang diumumkan kurang dari 1 minggu sejak kebijakan tarif sebelumnya telah memaksa lebih dari 50 negara menunduk secara kiasan, sementara Tiongkok mulai memberlakukan tarif balasan terhadap produk-produk Amerika. 4 pesan utama dari tweet Trump. Tweet tersebut memuat 4 informasi penting yang menggambarkan intensitas kebijakan tarif Amerika. 1. Tarif tambahan meningkat menjadi 50%. Trump menegaskan bahwa jika Tiongkok tidak merespon dengan melunakkan sikapnya terhadap kebijakan tersebut sebelum 8 April 2025, mulai 9 April AS akan memberlakukan tarif tambahan 50%. Penambahan ini jika digabungkan dengan tarif awal sebesar 20% ditambah 30%, dapat secara tiba-tiba menaikkan tarif hingga mencapai 104%. 2. Penekanan pada penyebab dasar pengenaan tarif. Menurut Trump, tarif tersebut diberlakukan karena Tiongkok telah melakukan beberapa pelanggaran serius, seperti pemberlakuan tarif non-moneter yang rekor, subsidi ilegal kepada perusahaan, dan manipulasi mata uang secara besar-besaran. Walaupun terdapat kemungkinan adanya negosiasi, 4 isu mendasar tersebut harus diselesaikan agar Tiongkok tidak menerima hukuman tarif pembalasan yang lebih berat. 3. Penghentian semua negosiasi dengan Tiongkok. Sebagai bagian dari kebijakan baru, semua permintaan pertemuan oleh Tiongkok akan dihentikan. Langkah ini dilakukan oleh tim administratif baru Amerika yang dikenal dengan sikap hawkish terhadap Tiongkok, memaksa negosiasi di berbagai bidang, dari diplomasi hingga keamanan nasional untuk terhenti, yang berdampak pada terhentinya hubungan ekonomi dan komunikasi tingkat tinggi. 4. Negosiasi dengan negara lain segera dimulai. Kebijakan tersebut juga membuka jalan bagi negosiasi dengan negara-negara lain yang menyatakan minat untuk mengadakan pertemuan dengan Gedung Putih. Langkah ini dianggap sebagai upaya mengepung Tiongkok dengan membangun aliansi di kancah internasional. Strategi ekonomi dan analogi politik. Dalam tweetnya, Trump menggunakan bahasa yang tajam dan penuh peringatan. Ia mengibaratkan kebijakan tarif ini layaknya perintah tunduk dalam adegan film di mana satu-satunya orang yang tidak menunduk harus segera tunduk demi menghindari kekacauan. Menurut analisis, tarif tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk memaksa negara-negara, terutama Tiongkok, untuk duduk di meja perundingan demi mencapai keuntungan maksimal bagi Amerika. Dalam sudut pandang Trump, tarif ini juga merupakan upaya untuk mengoreksi ketidakseimbangan dalam perdagangan bebas yang telah menguntungkan kelompok elit di Tiongkok selama era reformasi ekonomi. Ia berambisi menggeser tatanan perdagangan global agar negara-negara lain berkorban demi mendapatkan akses ke pasar raksasa Amerika. Dinamika negosiasi global pasca penerapan tarif. Sejak kebijakan tarif diumumkan, lebih dari 50 negara telah mendekati Gedung Putih untuk menyelesaikan permasalahan dengan Amerika. Bahkan negara-negara seperti Vietnam, yang terkena tarif tinggi sebesar 46% pada produk ekspor, seperti tekstil dan elektronik, kini menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Di balik negosiasi darurat yang tengah berlangsung, muncul kekhawatiran bahwa jika tidak ada kompromi yang cepat, hubungan ekonomi dan komunikasi antara Amerika dan negara-negara mitra bisa mengalami krisis yang jauh lebih parah daripada periode komunikasi minim setelah peristiwa Tiananmen 1989. Sementara itu, Partai Komunis Tiongkok memilih untuk bersikap keras, menggunakan retorika tegas dengan ancaman melawan sampai akhir atas apa yang mereka anggap sebagai perundingan Amerika. Meskipun retorika tersebut mencerminkan sikap dominan, langkah-langkah praktis yang diambil oleh pihak Tiongkok relatif terbatas, seperti depresiasi mata uang, pengenaan tarif balasan terhadap produk pertanian Amerika, dan upaya membangun aliansi melalui retorika multilateral. Namun para ahli memperingatkan bahwa strategi tersebut dapat berujung pada kerugian besar, baik dalam hal kehilangan cadangan devisa, meningkatnya inflasi, maupun risiko krisis keuangan yang lebih luas.
Rencana ekonomi dan kebijakan fiskal Trump. Di tengah tekanan ekonomi, rencana ekonomi Trump menunjukkan logika dan langkah-langkah strategis yang agresif untuk mengubah Amerika dari negara yang terus-menerus berhutang menjadi negara yang menghasilkan keuntungan. Di antaranya, 1. Pemotongan pengeluaran. Trump berencana menghemat hingga $1 triliun dengan memangkas pengeluaran pemerintah, misalnya melalui efisiensi birokrasi dan pengurangan subsidi sosial yang dianggap pemborosan. 2. Peningkatan pemasukan negara. Target peningkatan pemasukan negara antara 1 hingga 2 triliun dolar akan dicapai melalui pengetatan dan pelonggaran tarif. Kebijakan ini diharapkan mendorong produsen asing untuk memindahkan produksi ke Amerika sehingga meningkatkan pendapatan dalam negeri. 3. Pemotongan pajak. Rencana lebih lanjut meliputi pengurangan pajak bagi individu dengan pendapatan tinggi serta penurunan tarif pajak perusahaan guna menjadikan Amerika sebagai lokasi investasi yang semakin menarik. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan tujuan utama Trump untuk mengembalikan industri manufaktur ke dalam negeri dan mengurangi beban utang nasional yang saat ini mencapai triliunan dolar. Dampak global dan tantangan masa depan. Pemberlakuan tarif dengan besaran tinggi telah menimbulkan guncangan global. Pasar saham Amerika mengalami penurunan nilai mencapai triliunan dolar. Sementara di Asia, negara seperti Vietnam mendapati kerugian berat akibat kenaikan tarif yang mendadak. Bahkan sebagian besar perusahaan terkemuka terpaksa menghentikan operasional atau menjual aset-aset penting karena tekanan ekonomi yang begitu besar. Di sisi Tiongkok, langkah memberlakukan tarif balasan dan upaya depresiasi mata uang yang berlebihan justru berpotensi mengakibatkan kegagalan sistem perbankan, hilangnya cadangan devisa, serta meningkatnya inflasi domestik. Situasi yang terjadi di kota-kota besar seperti Shanghai, Suzhou, Shenzhen, dan Guangzhou pun mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan dengan pusat perbelanjaan yang sepi dan pertumbuhan ekonomi yang tertekan. Selain itu, strategi Tiongkok untuk mengandalkan retorika multilateral demi menarik dukungan dari negara-negara global selatan tampaknya telah gagal, mengingat banyak negara lebih memilih berunding dengan Amerika demi menjaga akses ke pasar internasional yang besar. Mengapa Tiongkok tetap bertahan? Meski menghadapi tekanan besar dari kebijakan tarif Amerika dan risiko kehancuran ekonomi yang mendalam, Partai Komunis Tiongkok memilih untuk tidak segera merundingkan kompromi. Hal ini bukan semata-mata soal keberanian, melainkan pertaruhan terhadap stabilitas kekuasaan internal. Tiongkok kini dipaksa mempertaruhkan kesejahteraan 1,4 miliar rakyatnya demi mempertahankan struktur kekuasaan yang telah mapan, meskipun hal ini berarti kemungkinan terjadinya krisis ekonomi dan sosial yang sangat serius. Para analis mempertanyakan kemampuan Tiongkok untuk bertahan dalam pertempuran ekonomi global ini. Jika terus menolak kompromi dan tidak mengadakan negosiasi serius, dampak yang ditimbulkan bisa melumpuhkan prospek ekonomi dan merusak kepercayaan internasional, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan isolasi politik dan ekonomi. Kesimpulan: kebijakan tarif agresif yang diumumkan oleh Trump dan respon keras dari Tiongkok menandai babak baru dalam konflik perdagangan internasional. Dengan ancaman tarif tambahan 50% dan penghentian negosiasi dengan Tiongkok, Amerika berusaha memaksa perubahan signifikan dalam tatanan perdagangan global. Namun kerugian yang diakibatkan dari eskalasi ini tidak hanya berdampak pada kedua negara besar tersebut, melainkan juga pada negara lain dan stabilitas ekonomi global. Di tengah pergolakan ini, negara-negara yang mencari perdamaian melalui negosiasi menjadi kunci, sementara Tiongkok harus mempertimbangkan kembali strateginya agar tidak tertinggal dan berakhir dengan isolasi yang merugikan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.